Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lezafira. Saya dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan sebuah materi bahasa Indonesia yang berjudul Teks Anekdot. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 8 materi, yaitu yang pertama, definisi teks anekdot, yang kedua, struktur teks anekdot, yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot, yang keempat, unsur-unsur teks anekdot, yang kelima, tujuan teks anekdot, yang keenam, kaidah kebahasaan teks anekdot, yang ketujuh, jenis-jenis teks anekdot, dan yang kedelapan, contoh teks anekdot. Yang pertama, definisi teks anekdot. Apa sih teks anekdot tersebut? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri atas 5 struktur, yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak berfungsi untuk memberi gambaran umum tentang isi yang akan diceritakan. Dapat juga diawali dengan hal yang menunjukkan keunikan yang akan ada di dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menyampaikan masalah yang unik atau tidak biasa pada cerita atau orang yang diceritakan. Krisis ditandai dengan terjadinya kejanggalan atau ketidakpuasan. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi adalah klimaks cerita, berisi tanggapan dari peristiwa di bagian krisis. Bagian ini juga dapat berupa penyelesaian masalah dari bagian krisis. Dan yang terakhir, koda. Koda adalah penutup. Bagian ini merupakan akhir yang berisi kesimpulan. Biasanya ditandai dengan komentar atau penegasan dari makna dalam teks anekdot. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri teks anekdot. Apa-apa sajakah ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri tersebut diantaranya, yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Dan yang terakhir, terselip kritikan atau tujuan. Materi yang keempat yaitu unsur-unsur teks anekdot. Unsur-unsur teks anekdot terdiri dari tema cerita, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan nada. Materi selanjutnya yaitu tujuan teks anekdot. Teks anekdot memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk membangkitkan tawa para pembaca atau pendengar, sebagai sarana penghibur, sebagai sarana pengkritik, menggambarkan karakter-karakter dengan singkat, mengandung makna seputar kenang-kenangannya. Kaidah kebahasaan tersebut diantaranya adalah memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Selanjutnya, menulis sesuai struktur yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Memakai kata keterangan waktu lampau. Memakai kata predikat atau kata kerja. Memakai kalimat yang berbau perintah dan dibuat secara berurut dan kronologis. Materi yang keenam adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Materi yang ketujuh yaitu jenis-jenis teks anekdot. Kali ini
saya akan memberikan contoh untuk setiap jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot lisan. Contohnya sebagai berikut, yaitu kudis, KUDIS. Kepanjangannya yaitu kurang disiplin. Yang kedua, asma, ASMA, yaitu asal mengisi absen. Yang ketiga, TBC, yaitu tidak bisa komputer. Yang keempat, KRAM atau KRAM, yaitu kurang terampil. Yang kelima, asam urat atau ASAM URAT, yang artinya asal sampai kantor terus uring-uring atau tidur. Yang keenam, ginjal, GINJAL atau gaji inginnya cepat tapi kerjanya lambat. Yang ketujuh, pucat, PUCAT, pulang cepat. Jenis teks anekdot yang kedua yaitu teks anekdot teks. Contohnya adalah sebagai berikut. Pak, capek ya habis ngemis? Lapar ya Pak? Kata si manajer kepada si pengemis. Pengemis pun menjawab, biasa aja tuh, hari ini saya udah makan 3 kali kok. Manajer pun kaget, loh, uangnya cuma buat makan bapak doang. Anak dan istri di rumah makan apa? Pengemis pun menjawab, kayak orang susah aja. Tadi pagi saya sekeluarga habis ngerayain ulang tahun anak saya yang kelima di McDonald bareng guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Siang ini istri dan anak saya barusan BBM saya. Mereka lagi makan Pizza Hut tahu. Manajer sampai kebingungan dan berkata, emang bapak ngemis 1 hari dapat berapa? Pengemis tersebut menjawab pertanyaan si manajer. Nih ya, saya kasih tahu, saya ngemis dari jam 7 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore. Lampu merah atau hijau waktunya 60 detik. Setiap 60 detik, paling nggak saya bisa dapat uang 2.000. 1 jam sama dengan 60 kali lampu merah hijau. Berarti 60 kali 2.000 sama dengan 120.000 per jam. 1 hari saya kerja 10 jam. 1 jam buat istirahat jadi 9 jam. 9 jam kali 120.000 sama dengan 1.080.000 per hari. 1 bulan saya kerja 26 hari. 26 hari kali 1.080.000 sama dengan 28.080.000 per bulan. Manajer sampai kaget dan bengong mendengar cerita pengemis itu. Pengemis berkata, emang mas jadi manajer, gaji per bulannya berapa? Manajer pun menjawab, 6 juta. Pengemis pun bertanya, ijazah? Manajer menjawab, S2. Dan materi yang terakhir yaitu contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot yang saya ambil untuk presentasi saya kali ini berjudul Setrika. Di siang hari yang panas, ada seorang pria datang ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Dokter itu pun bertanya kepada pria tersebut, "Kenapa telinga Anda?" Pasien itu menjawab, "Begini dok, tadi saya sedang menyetrika pakaian saya. Nah, waktu saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon berdering karena refleks. Seketika itu setrika yang saya pegang saya tempelkan di telinga kanan saya dok." Dokter pun menjawab, "Oh, saya paham keluhan Anda. Terus telinga yang satunya lagi kenapa?" Pasien pun menjawab lagi, "Lah, itu dok, si bego itu nelpon lagi." Berikut bagian-bagian struktur dari cerita anekdot yang di samping. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.